Misteri meninggalnya Dante, putra mantan pasangan Tamara Tiasmara dan Angger Dimas, kini telah menemukan titik terang. Tentu saja ada dugaan tindak pidana di sana. Tadi pagi, lelaki berinisial YA, kekasih Tamara, yang diduga menemani Raden Adante Khalif Pramudityo alias Dante berenang, diciduk pihak kepolisian. Ia nampak tertunduk lesu dalam balutan borgol di tangannya saat digelandang ke Polda Metro Jaya. Peristiwa penangkapan ini terjadi selang beberapa hari pasca warganet memburu sosoknya secara masif di jejaring maya. Halo, Bos. Assalamualaikum. Ya. Balik. Siap. Ini Bu, mana Pak Security, Bu RT? Di sana rumah saya, Pak? Enggak. Ada. Panggil dulu. Oh iya. Halo, Pak. Apa Apa ya? Ini ya kamu ya, sama nih ya. Ini dompetmu nih, KTP-mu di sini. Bukan. Tidak, kita dari Polda Metro. Siap. Kita sama Ibu RT langsung aja ya. Jadi Masuk, Yuda, Bu. Masuk. betul dengan Mas Yuda Arfandi ya. Kita dari Polda Metro Jaya, dari Subdit Jatanras ya. Ini surat perintah tugas kita ya. Kemudian ini ada nama saya Angga Faisal Setibu selaku Panik, kemudian ada Pak Juju dan juga beberapa rekan-rekan anggota. Kita datang kemari atas peristiwa yang kemarin viral, ya, yaitu tenggelamnya anaknya Ibu Samara, ya. Jadi Mas juga udah paham, ya. Setelah ini kita ke Polda, ya. Kalau memang nanti mau dibantu dengan pengacara, silahkan dihubungi, nggak apa-apa, sudah ke Polda. Kita minta tolong dihadirkan pakaian emas pada saat hari kejadian, kemudian celana renang yang digunakan, ya. Ingat ya. Ya. Maka tadi pagi sekira jam 9 hari Jumat tanggal 9 Februari, penyidik Subdit Jatanras telah melakukan penangkapan terhadap saudara YA. Saudara YA ini kekasih dari saudari Tamara. Saudara YA ditangkap di rumahnya, di rumah kontrakannya di daerah Pondok Kelapa, Duren Sawit. Yang bersangkutan sedang tidur di rumah kontrakan tersebut. Ada saudara YA dan seorang laki-laki pembantunya. Kemudian penyidik Subdit Jatanras menunjukkan surat perintah penangkapan didampingi ketua RT setempat dan petugas security perumahan. Siapa lagi ada yang nyangka? Ya mungkin ada yang nyangka. Saya sekarang kita mau tahu apa motifnya. Tapi ini selama kali kamu berteman baik dengan dia, tidak sama sekali. Sosok pria yang selama ini misterius dan tak pernah muncul di hadapan publik sejak kasus meninggalnya Dante diselidiki pihak berwajib akhirnya terkuak. Pria yang merupakan orang dekat Tamara dan orang yang dipercaya menjadi penjaga Dante di sebuah wahana kolam renang ketika dirinya melakukan kegiatan syuting justru menjadi musabab Dante meninggal dunia. Sejatinya, publik sudah menduga jika sosok YA menjadi satu-satunya orang yang bertanggung jawab atas kematian Dante. Dan yang membuat warganet semakin curiga, sejak kasus meninggalnya Dante diselidiki polisi, YA langsung mengganti beberapa kali akun sosmednya. Tak ada lagi nama Arfandi Mo akun YA di laman foto berbagi, yang tersisa hanya akun palsu. Tak tanggung-tanggung, ia telah mengganti puluhan kali nama. Dan yang terakhir adalah Rever Goers 03, nama itu pun hilang. Seseorang yang patut disangka atau diduga melakukan tindak pidana tentunya didasari adanya bukti yang cukup. Penyidik sudah mengantongi bukti yang cukup, kemudian melakukan gelar perkara tadi malam sehingga saudara YA telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus Aquo, kemudian dilakukan penangkapan.
tadi pagi. Campur aduk lah ya Kak, tapi pertama-tama terima kasih kepada pihak kepolisian yang sangat cepat sekali mengusut kasus ini. Dari awal kita datang ke sini itu tanggal 1. Tanggal 1 hari Kamis kita datang ke sini untuk narik itu apa namanya Kak? Surat ya. Ya, jadi kalau di luar sana bilang diam aja mamahnya atau apa gitu. Kita tuh bingung gitu loh. Kita berjalan, kita lakuin yang terbaik buat Dante tanpa aku tuh gembar-gembor ke orang-orang. Aku gini loh. Aku mau diem aja, yang penting semuanya berjalan lancar. Terus hari ini semuanya sudah terungkap. Alhamdulillah banget, perasaannya sih campur aduk ya Kak, ada kecewanya. Tapi aku seneng juga ini kasusnya cepat. Ya semoga aja bisa terus cepet lah ditangani nih. 1000% yakin, bahkan saya bilang sama dia. Waktu setelah kejadian saya bilang saya yakin banget kamu nggak ngapa-ngapain, tapi setelah tadi saya lihat CCTV-nya saya udah nggak bisa komentar, nggak bisa komen apa-apa. Sayangnya saat itu Tamara seolah tak ingin berspekulasi ihwal kabar meninggalnya Dante dan menyerahkan sepenuhnya ke pihak penyidik tanpa sedikit pun membuka siapa sosok yang menemani Dante ketika dirinya syuting. Bahkan saat itu Tamara belum berani untuk melihat rekaman CCTV meski dirinya beberapa kali bolak-balik ke Polda Metro Jaya. Lantas benarkah setelah polisi mencokok YA, Tamara siap secara lahir batin melihat rekaman CCTV yang utuh? Kalau aku diem ngapain? Aku hari Kamis datang ke sini. Tadi juga aku udah lihat CCTV-nya dari awal sampai habis. Gitu ya, gak mungkin lah aku tega gitu buat diem aja. Anak aku tuh meninggal loh, bukan koma, bukan cuma cacat, bukan cuma sakit gitu. Jadi gak mungkin seorang ibu tuh diem aja anaknya digituin. Jadi ya mohon pengertiannya aja untuk semua, bukan berarti aku tuh nutupin. Tapi aku tuh mau proses ini berjalan lancar tanpa harus aku cuap-cuap dimanapun. Dekat Mas, makanya saya bolehin gitu. Hubungan Kak Tamara sendiri dengan YA sudah berapa lama sih Kak? Mungkin hampir 2 tahun lebih ya. Dan dia punya anak juga, kebetulan dia duda. Jadi Dante itu dekat banget sama anak. Sama kemarin renangnya bareng. Tidak ada. Kalau saya berantem sebelum kejadian itu nggak mungkin saya nitipin Dante ke sini. Dan saya sebenarnya bukan nitipin ya, emang mau renang. Terus ya udah bareng dulu, nanti aku nyusul ya habis syuting gitu. Bukan berarti aku nitipin terus aku tinggalin gitu aja, enggak. Itu acara renang dari sekolahnya apa emang? Enggak, kan itu renang cuma bertiga. Tentu saja kecurigaan Angger Dimas yang merupakan mantan suami Tamara sekaligus ayah Dante yang pada akhirnya mencabut surat penolakan otopsi mendiang putranya untuk mencari keadilan. Lantaran ia hakul yakin jika Dante bukan tenggelam melainkan diduga ditenggelamkan. Dan kini setelah polisi menetapkan YA sebagai tersangka, Angger Dimas di laman foto berbaginya merespons seraya mengucap rasa terima kasihnya kepada Polda Metro Jaya yang telah mengamankan tersangka utama. Serta Angger Dimas juga tak lupa mengucap rasa terima kasihnya kepada sahabat dekat dan kontribusi warganet yang akhirnya misteri meninggalnya Dante terpecahkan. Sebenarnya waktu saya memandikan itu ada satu seperti kuning gitu ya di sini. Saya sempat bertanya itu kenapa? Ya mungkin enggak, kita nggak boleh. Ada seperti bekas tekanan, bukan biru, warna kuning orange itu. Jadi kalau misalnya masih ada surat itu sebenarnya kan tidak bisa dilakukan otopsi, gitu. Yang mana berarti tidak bisa diketahui penyebab wafatnya anak saya itu apa sebenarnya. Karena saya hanya ingin minta keadilan ya, Mas ya. Minta keadilan dan diduga itu anak saya itu tidak tenggelam, tapi diduga ditenggelamkan. Itu yang membuat saya bukan mungkin lagi sangat emosi yang pasti. Itu dan mungkin kalau misalnya banyak orang yang mengira saya tidak bergerak, enggak, saya udah bergerak dari H+1. Di saat ada kecurigaan saya bergerak. Gitu. Dan juga dengan bantuan dari teman-teman kepolisian serta saksi-saksi yang ada di TKP waktu itu, saya akhirnya memutuskan untuk melakukan penelusuran lebih lanjut pribadi. Di
tidak di kolam renang ya ada, dan di sana udah aku gigitin itu kan gimana ya, seorang ibu kata anaknya di IGD udah terbatin, masa kita diem aja ya, kita mau berusaha lah biar dia bangun tuh gimana. Papaku kebetulan udah nggak ada, waktu papaku meninggal aku melakukan hal yang sama pada papaku. Waktu papaku di ICU aku gigitin juga, itu di IGD aku gigitin di depan adik aku, di depan mama aku. Jadi bukannya aku mau nyakitin Dante, aku pengen bangunin Dante gitu loh. Makanya lihat Dante hidup gak rapat, aku pukulin, aku juga itu maksud aku biar bangun gitu, biar dia respon, bukannya aku mau nyakitin, bukan. Jadi kemarin aku dibilang gini gitu, nggak bisa diem aja, yang penting kita lakuin yang terbaik buat Dante, tujuan kita cuma Dante gitu. Terserah orang mau lihat apa, yang tahu aku, yang tahu Dante aku, biar tahu semua yang lihat Dante juga di sana lihat mamanya lagi aja. Tentu saja YA yang merupakan orang dekat Tamara dijerat pasal berlapis hingga menyebabkan anak tak berdosa berusia 6 tahun itu meninggal dunia. Lantas seperti apa respon Tamara ketika sang tambatan hati menjadi tersangka kasus meninggalnya Dante? Lantas benarkah ketidaksanggupan Tamara untuk melihat rekaman CCTV dilandasi hal tersebut? Apalagi Tamara pun dengan keluarga yang menaruh kepercayaan penuh kepada YA dan menanggalkan prasangka buruk kepada YA. Alhamdulillah sekarang pelaku sudah ketangkap. Jadi ya dari kemarin kita tuh diam aja, bukan berarti aku nggak ngapa-ngapain gitu. Kayak semua orang bilang aku diam. Tapi kan sekarang kan dia tahu, dia tahu, kan Kris yang tahu kalau aku tuh nggak diam. ya, tadi kan saya sudah jelaskan bahwa saya dan Mas Kris itu dari pertanggal 1 pagi sudah menerima kuasa, dan kemudian kami berkirim surat bersama Tamara ke Polda Metro untuk meminta pihak polisian Polda Metro menangani case-nya Mbak Tamara. Jadi itu menunjukkan bahwa keseriusan dari klien kami, bahwa beliau juga sebagai ibu yang sangat mencintai anaknya. Dengan kejadian seperti ini dia ingin benar-benar memproses siapa sih pelakunya. Tapi kan dari awal setiap kali kita datang ke sini kita tidak pernah memberikan statement ataupun gembar-gembor sudah sampai mana prosesnya, karena kita sangat menghormati pihak kepolisian dalam proses penyelidikan sampai penyidikan. Sampai hari ini sudah diamankannya pelaku, ya baru sekarang berani kita menyampaikan apa yang udah kita jalanin. Jadi tanggal 1 itu hari Kamis kita udah memberikan keterangan gitu loh, tanda keseriusan dari klien kami bahwa dia sebagai ibu yang sangat sayang sama anaknya. Jadi kalau cerita-cerita di luar seperti kemarin CCTV apa segala macam dan yang lain tuh kita juga memang belum lihat karena sudah dalam proses. Tapi kan kita nggak pernah menyampaikan gitu loh. Di tengah penetapannya sebagai tersangka, terkuak jika orang dekat Tamara itu menjadi salah satu orang yang terlibat dalam kasus kekerasan yang terjadi kepada Riko dan Putra Siregar. Bahkan kasus itu membuat Riko dan Putra masuk hotel Prodeo meski keduanya sama sekali tak terlibat. Dalam unggahannya di media sosial, Putra mengunggah tulisan, salah satu orang yang mukulin Riko akhirnya jadi tersangka pembunuhan anak. Kalau ikhlas dan sabar, Allah langsung yang turun tangan. Tak hanya itu, ia juga mengunggah tangkapan layar sebuah chat dari sahabat yang menjelaskan sosok YA merupakan satu dari beberapa orang yang melakukan kekerasan terhadap Riko. Di tengah tabir misteri kematian Dante terungkap, sebuah peristiwa naas terjadi di Kecamatan Colomandu, Karanganyar, Jawa Tengah. Sebuah wahana biang lala di pasar malam mendadak ambrol. Dilansir dari berbagai sumber, 2 orang korban terjatuh dari ketinggian 12 meter setelah keranjang biang lala yang mereka tumpaki terlepas. Peristiwa ini berasal dari adanya angin kencang hingga biang lala memutar begitu cepat. Ditambah ada beberapa kelengkapan biang lala yang mengalami kendor. Alhasil satu persatu keranjang biang lala itu jatuh. Mungkin lebih safety sih.
apalagi pertama mengikuti peraturan dari wahananya dulu. Yang pertama itu emang keselamatan diri sendiri sih. Terus dua itu peraturan dari wahana itu harus kita benar-benar taati. Nah, itu pasti ada peraturan yang kayak seperti tinggi, pertama itu berat badan. kita harus taat sama aturan dari wahana tersebut. Peristiwa ini tentu saja membuat khawatir masyarakat sekitar, apalagi wahana murah meriah ini menjadi incaran warga apalagi anak-anak. Namun sayangnya, keamanan wahana selalu dikesampingkan meski banyak menelan korban jiwa. Di tempat terpisah, rekaman sebuah video di jejaring mendadak viral. Jika dilihat di awal video, tak ada peristiwa yang mencengangkan terjadi. Bahkan perekam tampak santai namun sedikit menggerutu. Namun saat perekam video itu membuka kamar, pemandangan cukup ekstrim terjadi. Kamar itu hancur berantakan lantaran ditabrak mobil city car hingga merangsek masuk. Uniknya, perekam video yang kamarnya hancur karena dihantam kendaraan roda 4 itu tak sedikit pun terdengar emosi. Ia justru berkelakar canda menanyakan kepada sang pengendara soal musabab mobilnya bisa menabrak kamarnya. Lagi capek-capeknya hidup guys, lebih capek nengok ini guys. Payah kali bukanya, aduh, alamak bang, ngapa bang? Mobilnya mau tidur. Namun hingga peristiwa ini viral di jejaring maya, belum ada kepastian apa yang menyebabkan kendaraan roda 4 itu menabrak kamar rumah warga. Lantas benarkah penabrak hilang kendali lantaran bermain HP atau dalam kondisi mengantuk? Apanya sih semua untuk kita bawa mobil, yang paling utama jangan sampai main handphone. Kedua, jangan sampai kalau ngantuk mending tidur deh, itu di kilometer berapa ya kan? Atau berhenti dulu kali ya, kalau capek istirahat gitu. Jangan, soalnya kalau bawa mobil kan ini kita bukan cuma ngejaga nyawa kita sendiri, tapi untuk orang-orang gitu di sekitar kita juga.